Halo bosku, apa kabar bosku? Nah, di kesempatan video kali ini di channel Van Ibrahim 01 kita akan berbagi pengalaman bosku. Nah, cerita apa yang akan kita sampaikan dan kita uraikan itu ada pengalaman saya pribadi. Oke bosku, saya akan bercerita pada tahun 2002. Kurang lebihnya ya sekitar itu tahun 2002 itu bosku. Sudah beberapa tahun yang lalu kan bosku. Nah, pada kesempatan itu saya apa, punya pengalaman waktu saya mancing. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Dan kalau suka dengan cerita kita, mohon dibagikan dan di like, komentar di kolom komentar bosku. Nah, saya akan bertanya kepada bosku dulu, percaya nggak bos kalau di balik alam nyata ini ada alam gaib? Nah, mungkin ada yang tidak percaya dan ada percaya. Kalau saya pribadi itu 100% percaya, karena pada pengalaman saya di tahun 2002 dulu, saya itu pada hari itu, hari malam Selasa, entah Selasa Kliwon atau Selasa apa saya nggak tahu. Pokoknya itu teman saya ngajak saya mancing di sungai, yang dari jam 7 malam kita berangkat, sampainya di tempat itu setengah 8. Kita menyusuri sungai dengan cuaca agak mendung dan gerimis-gerimis seperti itu bosku. Kita mancing, pulangnya itu jam 5 subuh bosku. Azan subuh kita sudah pulang, sampai rumah jam setengah 5 begitu. Pada waktu itu semalaman suntuk, kita itu baru mendapatkan ikan itu sekitar jam setengah 3 bosku. Setengah 3 itu saat yang sunyi, dingin, mencekam. Pada kedalaman sungai itu kita mancing dengan umpan cacing yang hampir habis. Ikan itu seolah-olah kayak semuanya ikan di dalam sungai itu mau makan umpan, saling berebutan seperti itu. Kita dapat satu ikan besar, ikan lele, kemudian ikan gabus, ikan kutuk itu bos. Ada ikan petok juga ada, berbagai macam ikan besar kecil itu kita dapatkan itu. Namun pada kesempatan itu, waktu itu umpan kita itu habis, dan satu teman saya tuh pancingnya itu putus bos. Setelah putus karena kita nggak bawa serep atau pengganti lain, akhirnya dengan jarak beberapa kilo temanku itu pulang naik sepeda, ambil kail dan pancing lagi bosku, sama mau mencari umpan. Nah, pada waktu itu saya sendiri di sana. Saya perkirakan itu sekitar jam setengah 3 bosku, karena saya tuh dengar suara ayam berkokok itu beberapa kali. Saya yakin karena itu jam setengah 3 itu ayam berkokok itu sudah ada bosku. Tanpa saya sadari bosku, umpan saya tinggal sedikit. Setelah tinggal sedikit itu apa, tiba-tiba habis umpannya kan. Setelah dapat ikan satu kali, tambah satu kali itu ikannya umpannya habis. Di dalam kegelapan di bawah pohon itu saya melihat sesosok kayak manusia berpakaian agak putih. Perasaan itu seperti itu bosku, karena malam hari itu tidak terlihat jelas karena rembulan pun tidak ada, jadi kita bisa melihatnya itu samar-samar seperti itu, dengan rambut panjang. Entah itu orang gila, orang usil, atau makhluk apa saya tidak tahu. Nah, kebetulan sesamanya itu saya melihat di sungai itu kayak ada orang mandi bos. Orang mandi, nggak ada orangnya, tapi terdengar suara orang mandi pakai gayung. Kebetulan itu suara pakai gayung itu
saya dengar di dalam sungai itu 3 atau 4 kali saja bosku. Ini saya sampai merinding nih bosku, beneran saya bener nih bosku. Itu pengalaman saya dulu bosku. Jadi karena saya itu nggak sadar, mungkin itu penunggu pohon besar-besar ataupun sungai itu, saya juga nggak sadar. Karena waktu saya berangkat, setiap saya berangkat mancing itu di mana tempat ada sungai, ada pohon besar itu, saya meminta sama penunggu, istilahnya begini, Mbah saya mau mancing di sini, minta ikannya, tolong dikasih Mbah, kalau ikannya kamu disingkirkan, ikanku dikasihkan sama aku bos. Saya seperti itu bos. Setelah saya melihat ke sungai dan orang yang berjalan itu cuma beberapa langkah bosku, sekitar mungkin kemungkinan jaraknya itu 10 langkah kalau nggak salah. Saya sempat melihat, saya sampai berpikir kalau dia itu orang gila, kalau menghampiri saya siap-siap lari ataupun saya pukul. Karena di sekitar saya itu pada waktu itu saya masih ingat ada sebatang kayu besar seperti ini bosku, ini buat mukul kalau orang gila. Tapi setelah berjalan 10 langkah itu sudah tertutup pohon bosku, istilahnya begini bosku, dia berjalan begini ya, ini ada pohon begini, berhenti di pohon ini. Saya itu mungkin orang gila itu lagi kencing, perkiraan saya seperti itu. Tapi saya nggak lihat kakinya, itu nggak lihat karena itu dia pakai jubah putih, kayaknya seperti itu. Tapi pada jalan yang dilalui dia itu saya selalu melihat bosku, tidak ada yang lewat siapapun, karena dia itu setelah berhenti di pohon itu, kalau orang mungkin juga dia itu menghampiri saya, karena saya tuh pakai bawa rokok kayak gini seperti itu, tapi dengan saya tutup seperti ini, tidak begini bosku, rokoknya begini. Kalau di dalam kegelapan pasti tetap terlihat seperti itu. Kemudian saya lihat lagi ke sungai, ke bawah seperti itu, airnya nggak bergerak sama sekali. Karena kalau air bergerak itu, kalau di dalam sungai itu, di dasar atau permukaan sungai itu, kalau malam itu ada gemercik air atau apa tuh masih terlihat. Karena waktu itu airnya nggak terlalu deras, tenang bosku. Itu jam 2:30 kurang lebih. Saya menunggu kurang lebih itu 1 jam, jam 3 lebih seperempat menit kemungkinan itu teman saya datang. Saya sampai kaget bosku. Berapa menit dulu ya? Berapa menit dulu? 8. Kemudian saya tanya, kok lama banget sih? Iya, sepedanya itu rusak, cari pancing juga nggak ada, malam-malam cari cacing juga nggak ada. Kamu dapat nggak dapat. Kamu dapat berapa? Ini tambah 1. Tapi saya tuh melihat di sana, coba kita cari bareng-bareng, apa ada apa enggak. Tadi ada orang di situ. Kalau orang gila kita kasih minum, karena waktu itu bekal kita makanan habis, cuma minum. Kadang kalau ada orang gila itu dikasih minum sama rokok, dia mau bosku. Sampai itu teman saya mencari, ternyata di bawah pohon itu tidak ada orang sama sekali. Karena kebetulan teman saya itu tadi bawa senter, lampu penerang itu bosku, buat mengambil umpan di rumahnya atau kemana, saya istilahnya pulang ambil pancing ini, tidak ada. Akhirnya saya diam sama teman saya tuh malah bilang kayak gini, bro, kamu tuh bodoh bro, itu tadi yang mandi di sana itu wewe bos, bro, masa iya yang mandi di sini wewe, yang di sana itu dia melihat wewe mandi di sungai. Masa saya kok nggak lihat apa-apa, cuma lihat di sana tadi ada laki-laki berambut panjang, jubah putih. Masa iya? Wah, akhirnya
dengan saya akhirnya takut bosku. Jadi saya ngajak teman saya untuk pulang, tapi esokan harinya saya ke sana tanya-tanya sama orang yang mencari ikan di sana. Kebetulan ada orang mencari ikan paginya. Saya tanya, ternyata di sungai itu tempatnya angker bosku. Nah, dia bilang, kamu ketemu itu kenapa nggak takut, nggak lari? Ya saya nggak takut karena saya nggak takut. Setiap ada makhluk itu saya bilang ya semua itu manusia, dan saya bilang itu kalau malam mungkin orang gila, seperti itu bosku. Jadi untuk bosku, semuanya saya berpesan kepada kalian, kemanapun pergi, ke tempat manapun kalian pergi, kalau bisa ucapkan salam, misalkan lewat kuburan, jembatan, ataupun di pohon-pohon besar, ucapkan salam saja. Karena kita tidak tahu bosku, di balik alam nyata itu ada alam gaib, dan di alam gaib itu pun makhluk-makhluk gaib juga dia bermain kayak manusia, seutuhnya seperti kita bosku. Jadi misalkan kita diganggu orang, kita pun akan jengkel dan marah. Seperti itu juga makhluk alam gaib seperti itu bosku. Kalau tidak sengaja diganggu, mereka juga akan marah. Oke bosku, untuk bosku semua, jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga pesan dan cerita saya ini bermanfaat tentang Anda, untuk Anda. Sekali lagi, selalu hormati orang lain, dan juga percayalah bahwa alam gaib itu ada, di balik alam nyata ada alam gaib itu. Oke bosku, kita ketemu lagi di channel Ibrahim sesi berikutnya. Kalau bosku suka, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kita berjumpa kembali besok.